Oke, materi selanjutnya pembuatan story dan lore berdasarkan hasil game data research. Membentuk cerita yang menarik dan kohesif. Oke, proses pertama yaitu merancang narasi, yaitu membuat alur cerita yang meyakinkan dan memikat pemain. Kemudian menentukan awal, tengah, dan akhir cerita untuk memberikan struktur yang kohesif. Kemudian selanjutnya pengembangan latar belakang atau lore. Membangun dunia permainan dengan sejarah, mitos, dan unsur-unsur lainnya. Kemudian memastikan keselarasan antara lore dan elemen permainan. Tujuannya yaitu menciptakan kisah yang meyakinkan dan kohesif. Tujuan pertama yaitu engaging naratif, yaitu memikat pemain melalui kisah yang penuh tantangan, konflik, dan emosi. Kemudian menciptakan hubungan emosional antara pemain dan karakter. Kemudian tujuan yang kedua yaitu cohesive world building, memastikan bahwa lore dan elemen cerita mendukung tema dan pengalaman permainan. Kemudian menghindari inkonsistensi yang dapat mengganggu imersi permainan. Langkah-langkah perancangan narasi. Yang pertama, identifikasi tema. Diawali dengan menentukan tema sentral yang akan membimbing cerita, kemudian memilih elemen-elemen yang dapat memperkaya tema tersebut. Kedua, pembentukan karakter. Diawali dengan merancang karakter-karakter utama dan pendukung, kemudian memberikan latar belakang, motivasi, dan perkembangan karakter yang kaya. Yang ketiga, perancangan elemen naratif. Diawali dengan membuat struktur cerita dengan poin-poin kunci, kemudian menentukan peristiwa kunci yang akan mempengaruhi alur cerita. Manfaat pembuatan story dan lore. Manfaat yang pertama yaitu pengalaman bermain yang mendalam. Menyediakan latar belakang yang kaya untuk meningkatkan imersi pemain, kemudian memberikan konteks yang lebih dalam terhadap keputusan dan tindakan karakter. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kohesif dengan game data research. Itu menghubungkan cerita dengan temuan dari data research, memastikan relevansi dengan preferensi pemain. Manfaat yang ketiga yaitu mengundang pemain untuk terlibat, yaitu menciptakan kisah yang meyakinkan untuk menjaga ketertarikan pemain, kemudian memberikan pemain peran yang lebih aktif dalam pengembangan cerita. Oke, materi selanjutnya yaitu Work Breakdown Structure atau WBS. Pembuatan Work Breakdown Structure atau WBS adalah kunci untuk manajemen proyek yang efisien dalam pengembangan game. Dengan merinci proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, tim pengembangan dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif, meningkatkan visibilitas proyek, dan meminimalkan risiko. Pemecahan proyek itu diawali dengan merinci proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Kemudian memecah tugas-tugas kompleks menjadi unit yang lebih dapat dikelola. Kemudian selanjutnya hierarki tugas. Itu membangun struktur hierarkis yang jelas untuk tugas-tugas dan subtugas. Kemudian menetapkan tingkatan prioritas dan ketergantungan antara tugas. Oke, di sini sudah terdapat bagan WBS dari sebuah project video game. Di sini sudah terdapat beberapa elemen, yaitu yang pertama elemen story atau cerita dalam video game tersebut, seperti karakter introduction, rising plot, plot twist, conclusion atau kesimpulan dari cerita, kemudian alternate ending. Kemudian selanjutnya ada artwork atau visual grafis dari game tersebut, seperti konsep art, kemudian karakter model, environmental design, dan ada tekstur. Kemudian selanjutnya ada elemen sound atau suara atau bunyi-bunyian, seperti voices atau suara hewan dan makhluk lainnya. Kemudian ada musik atau musik dari video game tersebut. Kemudian elemen selanjutnya ada fisik, yaitu bagaimana objek berinteraksi dalam video game tersebut, seperti karakter animation, movement, animasi saat karakter mati, kemudian object destruction. Elemen selanjutnya yaitu adalah level creation, seperti terrain, static meshes, texture application.